Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Rahmadi, NPM 201303010046 dari kelas 3A2 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian akhlak mahmudah dan contoh akhlak mahmudah. Yang pertama, pengertian akhlak mahmudah. Pengertian akhlak mahmudah adalah dari segi bahasa, akhlak berasal dari bahasa Arab, khuluq atau akhlak yang berarti perangai, tabiat, dan agama. Dalam KBBI, kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti, watak, dan tabiat. Sementara menurut istilah, merupakan tingkah laku yang melekat pada diri seseorang yang dapat memicu perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Jadi, akhlak mahmudah adalah segala tingkah laku yang terpuji, yang baik, yang biasa juga dinamakan fadilah atau kelebihan. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak yang baik adalah akhlak yang menurut atau sesuai dengan akal dan syara. Sekarang kita lanjut ke contoh akhlak mahmudah. Yang pertama adalah amanah. Apa sih amanah itu? Amanah secara bahasa adalah kepercayaan, loyalitas, kejujuran, dan integritas. Kata amanah juga memiliki kesamaan makna dengan iman, aman, dan amin. Seluruh kata tersebut berkaitan dengan kepercayaan. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 58 juga dijelaskan, kita harus menyampaikan amanah dengan benar, yang berbunyi, Innallaha ya'murukum an tu'atul amanati illa ahliha wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil haq. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha inkana sami'an basira. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas secara bahasa artinya bersih, suci, jernih, atau tidak ternoda. Sedangkan secara istilah, ikhlas adalah sesuatu yang murni, yang tidak tercampur dengan hal-hal yang bisa mencampurnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ikhlas adalah melakukan sesuatu dengan mengharap ridho Allah dan tidak selain Allah. Dalam Al-Quran terdapat pada surat Al-A'raf ayat 29 yang berbunyi, Qul amara rabbi bil khis wa ahimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlisina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Yang ketiga, sabar. Sabar al-sabru menurut bahasa artinya adalah menahan diri dari keluh kesah. Menurut M. Quraisy Shihab, sabar adalah menahan diri atau membatasi jiwa dari keinginannya demi mencapai sesuatu yang baik atau luhur. Di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 45 bahwa kita harus mempunyai sifat sabar yang berbunyi wasta'inu bis-sabri wassalah wa innahu lakabiratun illa ala khosyiin. Sabar dibagi menjadi 4. Yang pertama as-sabru ala al-masyi, yaitu sabar dari maksiat, artinya bersabar diri untuk tidak melakukan maksiat. Yang kedua as-sabru ala at-tati, yaitu sabar karena taat kepada Allah, tetap melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga as-sabru ala nikmati, yaitu sabar ketika mendapatkan nikmat. Dan yang keempat as-sabru ala al-musyihati, yaitu sabar karena musibah. Sabar ketika ditimpa kemalangan dan ujian dari Allah. Sabar di dalam beribadah melalui 3 tingkatan. Yang pertama adalah sabar sebelum beribadah, dan yang kedua adalah sabar ketika beramal, dan yang ketiga sabar ketika selesai beramal. Yang keempat adalah tawakal. Tawakal berasal dari bahasa Arab. Tawakul berarti mewakilkan atau menyerahkan. Dalam agama Islam, tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan. Tawakal berkaitan dengan tauhid. Dengan tauhid, maka kita meyakini bahwa Allah adalah segalanya. Keyakinan itulah yang mendorong bahwa kita seharusnya menyerahkan segala persoalan kepada Allah. Di dalam Al-Quran, tawakal terdapat pada surat At-Talaq ayat 3 yang berbunyi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi wa fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in aqra. Menurut Imam Al-Ghazali, amal orang yang bertawakal ada 4 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berusaha memperoleh sesuatu yang dapat memberi manfaat kepadanya. Yang kedua,
berusaha memelihara sesuatu yang dimilikinya dari hal-hal yang bermanfaat itu. Yang ketiga, berusaha menolak dan menghindarkan diri dari hal-hal yang akan menimbulkan mudarat atau bencana. Yang keempat, berusaha menghilangkan mudarat yang menimpa dirinya. Yang terakhir, kelima, adalah pemaaf. Pemaaf berasal dari bahasa Arab al-afu yang berarti memberi maaf, berlapang dada terhadap kesalahan atau kekeliruan orang lain dan tidak memiliki atau menyimpan rasa dendam dan sakit hati kepada orang yang berbuat kesalahan kepadanya. Memberi maaf harus dilakukan dengan cara yang ikhlas, bersifat lahir batin, bukan karena terpaksa. Di dalam Al-Quran terdapat pada surat Al-Hijr ayat 85 yang berbunyi, "Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa innas sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil." Demikianlah presentasi saya, semoga bisa bermanfaat dan menambah informasi kalian. Jika ada salah kata mohon dimaafkan karena manusia tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.